Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semuanya apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan berkah selalu dalam menjalani hidup. Bertemu lagi dengan saya Bang Bagayadi di channel Nahol Code ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran di playlist belajar HTML untuk pemula. Di video kali ini kita akan belajar cara install software pendukung belajar HTML ya. Oke, tujuan belajar sekali lagi di sini kita akan siapkan dan instalasi perangkat pendukung untuk belajar HTML. Ada 3 perangkat yang kita gunakan, yaitu text editor, package web service, dan browser. Sebetulnya untuk satu ini nih, package web service tidak perlu untuk belajar HTML, tapi supaya lebih paham nanti ke depannya kita gunakan ya. Kenapa web itu tampil seperti itu? Kita butuh namanya web service, yang itu di dalamnya itu ada web server seperti itu. Oke, untuk text editor yang akan kita gunakan yaitu Visual Studio Code ya. Walaupun kalian bisa gunakan juga text editor lain ya, diantaranya itu Atom, kemudian Notepad++, Sublime, dan masih banyak lain. Walaupun ada text editor sederhana yang bawaan Windows itu Notepad seperti itu. Kemudian package web service ya. Ini package service ini di dalamnya sudah ada web server ya, Apache, kemudian MariaDB atau MySQL untuk database, kemudian PHP dan PHP-Admin untuk mengolah database-nya. Nah, untuk SMPP kalian bisa unduh juga. Ini dia biasa berjalan di beberapa sistem operasi Windows, macOS, dan Linux. Kemudian WAM ini khusus untuk di Windows, kemudian MAM ini berjalan di macOS, dan yang akan kita gunakan yaitu Laragon seperti itu. Kemudian untuk browser, untuk menampilkan hasil coding kita bisa menggunakan Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan yang lainnya. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk instalasi software pendukungnya. Oke. Nah, sebelum kita instalasi, untuk kalian yang belum mengunduhnya bisa kunjungi web Laragon WRG ya untuk web service-nya. Kemudian kalian masuk ke menu download, kemudian pilih yang edisi download Laragon yang full versionnya, yang ini ya. Klik aja langsung unduh. Berhubung saya unduh, jadi saya tidak mengunduhnya lagi. Gitu. Oke, untuk text editor kita gunakan Visual Studio Code. Kalian bisa kunjungi code.visualstudio.com ya. Kemudian di sini akan muncul langsung tombol untuk unduhnya. Dia akan mendeteksi apa sistem operasi yang kita gunakan. Berhubung saya menggunakan Windows, ini kita gunakan. Oke, berhubung saya juga sudah mengunduhnya, kita lewat. Oke, langsung kita praktekkan untuk instalasinya. Oke, yang pertama kita akan install Laragon terlebih dahulu. Kita klik kanan, kemudian open. Ini saya minimize. Oke, jika muncul user account control, misalnya ada pertanyaan, do you want to allow this app from an unknown publisher to make change to your device? Pilih yes. Nah, kemudian pilih bahasa yang akan kita gunakan, pilih bahasa Inggris aja, lebih sekalian belajar ya. Oke. Kemudian destination instalasi di mana lokasi akan kita install di mana Laragon itu. Kita bisa memindahkannya ke drive lain. Saya biarkan seperti ini untuk defaultnya. Kita lanjut, klik next. Kemudian Laragon Extreme ini sebaiknya saya unchecklist ya, supaya tidak membebani sistem operasi ketika running seperti itu. Kalau kalian ingin Laragon ini berjalan ketika Windows itu boot awal, silahkan checklist. Oke, saya unchecklist ini. Kemudian untuk mendapatkan URL yang lebih menarik, kita biarkan ini auto virtual host ya. Kemudian quick ways to open, jika ingin berjalan langsung menggunakan text editornya, silahkan checklist. Oke, kita lanjutkan next. Nah, ini ready to install, kita klik install. Oke, tunggu proses instalasi berjalan. Oke, di sini complete Laragon setup wizard. Untuk instalasi supaya lengkap, kita memerlukan instalasi. Apakah kita akan restartnya? Kita akan restart nanti ya. Pilih no aja. Oke, finish. Nah, selanjutnya untuk melihat, kita lihat, cek double klik di sini atau klik kanan open. Nah, ini ya.
kita untuk menjalankannya sini auto create virtual host on ya, sudah on. Untuk menjalankannya langsung klik start all seperti itu. Nah, kita lihat sini. Oke, jika muncul Windows Defender seperti ini, kita allow aja ya. Saya pilih allow private seperti untuk home aja, nggak public. Allow all. Oke, ini berjalan ya untuk ini. Oke, kita buka webnya. Dilihat localhost start page. Nah, ini jika muncul MySQL, ini kita private juga. Allow all. Oke, kemudian kita coba tes ujikan web servernya udah jalan atau belum. Ketikan localhost. Oke, sudah jadi ya. Sudah jadi, sudah berjalan ya. Laragon sudah berjalan. Oke, kemudian untuk menyimpannya itu untuk file-file web yang akan kita buat yang pelajaran HTML nanti kita buat di sini nih. Di Laragon www ini akan kita buat di sini nanti folder projectnya. Oke, selanjutnya akan kita installkan text editornya. Ini kita tutup dulu. Oke, kita buka untuk software kedua yaitu Visual Studio Code untuk text editornya. Oke, klik kanan kemudian open. Oke, ini saya minimasikan lagi. Nah, di sini lesson agreement, kita accept the agreementnya, kemudian klik tombol next. Kemudian ini lokasi penyimpanan untuk setupnya. Kita lanjut saja next. Kemudian untuk buatkan shortcut di menu, kita lanjutkan aja next. Nah, untuk create desktop tinggal kita checklist di sini dan yang lain biarkan. Kemudian next. Nah, ready to install, klik install. Oke, tunggu instalasi berjalan. Oke, complete the Visual Studio Code Setup Wizard. Kita akan langsung menampilkannya. Jadi ini biarkan di checklist ya, launch Visual Studio Code. Oke, kita klik finish. Oke, ini tampilan dari Visual Studio Code ya yang akan kita gunakan untuk menuliskan kode HTML. Nah, sebelumnya kita akan tambahkan dulu ya untuk extension untuk apa? Merapikan terkadang untuk tulisan kode. Saya biasanya menggunakan Prettier. Untuk menambahkannya di sini ada extension ya. Ketik klik tombol extension ini kemudian kita cari Prettier. Biasanya gini aja udah cukup pret. Oh, the pret. Nah, kemudian tekan tombol install. Oke, kemudian kita akan aktifkan Prettier ini. Kita masuk ke settings, kemudian masuk ke sini ya, gear ini manage, kemudian pilih setting, kemudian masuk ke text editor, kemudian pilih formatting, kemudian pilih format onsepnya ini aktif. Oke, seperti itu. Oke, ini sudah cukup situ aja untuk extensionnya. Nah, untuk membuat project kita open folder ya, open folder terlebih dahulu. Kemudian kita cari lokasi untuk membuat folder project atau folder latihan di sini misalnya di dokumen. Kemudian masukkan sini latihan ini aja, belajar HTML. Oke. Kemudian masuk, kemudian di sini select folder. Nah, dia langsung aktif. Langsung aktif di sini. Oke, di sini di translator, yes, translator. Nah, ini sama aja kita ada berada di folder project kita yang tadi kita buat belajar HTML. Kemudian kita akan buat satu file ya. File HTML latihan di sini new file. Oke, kita klik. Kemudian latihan misalnya. Latihan 01 dot extension HTML itu .html pastinya enter. Nah, dia langsung muncul ini. Kemudian untuk buat script tinggal aja enak HTML, nanti dia akan muncul rekomendasinya. Oke, berhubung kita akan belajar HTML5, kita klik HTML5. Nah, strukturnya langsung dibuatkan. Oke, demikian untuk
video pembelajaran kali ini ya. Kita lanjutkan untuk video selanjutnya, itu struktur dasar HTML. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dukung kami dengan subscribe channel Nahal Code. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.